Ya, selanjutnya ini dari ya kita bilang juga seorang aktivis hukum, beliau juga paham juga ternyata tentang ya kurang lebih sejarah tentang Benteng Keraton, ya kurang lebih seperti itu. Mungkin saya akan meminta tanggapan dari saudara Mulis ya untuk mengulik sebenarnya apa yang terjadi di Benteng Keraton, kenapa sampai seperti itu ya. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host yang luar biasa sekali, dan kemudian terima kasih kepada panitia penyelenggara kegiatan ini dan kawan-kawan teman-teman semua dari beberapa OKP, dan kemudian para tamu pembicara pada malam ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat ridhonya hari ini kita bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat, serta salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini apa yang kita rasakan. Mungkin apa yang disampaikan oleh host itu saya coba ingin melakukan pendekatan atau metode untuk kemudian melihat lebih terang benderang mengenai judul yang kemudian diangkat pada malam ini tentang kebijakan retribusi Benteng Keraton salah arah, tanda tanya dan tanda seru di sini. Di sini saya akan lakukan pendekatan dengan metode konteks, objek, mekanisme, konteks dan objek. Yang mana kemudian dalam judul kebijakan retribusi Benteng Keraton Buton, apakah salah arah, kita akan ungkap di sini. Ada beberapa catatan yang kemudian saya akan coba gambarkan kepada teman-teman dengan metode mekanisme, konteks, dan objek ini. Metode pertama, saya menggambarkan bahwa mekanisme atau cara kerja bila melihat judul kegiatan pada malam ini, tentu ini berkaitan dan atau menyangkut hal-hal yang fundamental. Sebagai indikator adalah perundang-undangan, di mana regulasi awal tentang Benteng Keraton, yakni keputusan Menteri Pendidikan itu nomor 115 tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 bahwa kawasan cagar budaya Benteng Mulyo itu tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, setelah itu terbitlah peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Di dalamnya saya mengutip beberapa pasal. Ada pasal 1 yang kemudian memberikan tentang cagar budaya, pasal 20 tentang pengelolaan, dan pasal 27 tentang pengembangan. Dan perlu kita ingat juga bahwa pada Juni 2022 Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno itu sempat berkunjung di Benteng Keraton Buton. Tujuannya apa? Adalah untuk melakukan penilaian. Kenapa harus ada penilaian? Karena itu menyangkut tentang peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2022 itu tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, yang tepatnya pasal 27, yaitu tentang bagaimana pengembangan cagar budaya itu. Kemudian pemerintah kota sendiri melakukan pengembangan demi mendorong semangat pemerintah kota Bau-Bau dalam mengusulkan Benteng Mulyo sebagai warisan budaya internasional di UNESCO, yaitu sebuah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa. Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini tentunya secara legitimasi, katakan dalam rancangan tata ruang dan rancangan wilayah kota Bau-Bau, tentu sudah harus memberikan status Benteng Keraton Mulyo sebagai wilayah cagar budaya. Itu yang pertama. Kemudian kita melihat dalam metode kedua, yaitu adalah konteks, sesuai dengan apa yang ada dalam judul ini. Konteks dalam artian situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Dalam hal ini kita masuk dalam ranah wilayah Benteng Keraton. Tentang apa itu Benteng Keraton dari ruang sejarah. Di sini saya akan lakukan pendekatan dengan buku yang berjudul Mengenal Kawasan Cagar Budaya Benteng Mulyo Benteng Keraton Kesultanan Buton, yang kemudian ditulis oleh Bapak Dr. Laode Abdul Munafi dan Laode Muhammad Nasrun Sa'abi, di mana ini buku diterbitkan di salah satu universitas Haluleo tahun 2021, yang mana kemudian disebutkan dalam buku itu ada pemaparan atau sambutan dari almarhum mantan wali kota Bau-Bau Dr. Haji Estabren MH, menyebutkan bahwa Benteng Mulyo yang pada masa lalu merupakan ibu kota Kesultanan Buton. Benteng Mulyo adalah sebagian dari jejak kegemilangan peradaban Buton. Benteng ini menjadi refleksi dari ketangguhan persatuan dan kesatuan, pengorbanan,
bahkan heroisme sebuah bangsa dalam upaya mempertahankan harkat dan martabatnya di tengah dinamika tantangan lingkungan strategis. Kemudian saya mengutip dari dalam buku itu, ada pada halaman 54 menyebutkan dari sejumlah catatan sejarah diperoleh bahwa pembangunan Benteng Weli atau Benteng Keraton Kesultanan Buton itu berlangsung dalam 3 masa pemerintahan kesultanan. Pembangunan benteng ini dimulai pada masa Sultan Lasangaji Kaimuddin atau Sultan Buton ketiga, yakni di tahun 1566. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Buton keempat dan Sultan Buton ke-6, yaitu Sultan Laboke Gapuro Wadudu. Itu dari 1632 sampai 1645. Selanjutnya saya kembali mengutip dalam buku tersebut di halaman 125 menyebutkan bahwa ada 20 peninggalan bersejarah dalam kawasan cagar budaya Benteng Wolio Buton. Kemudian dalam materi kedua ini tentang Kondes, maka di sini saya melihat bagaimana wilayah Benteng Keraton dibangun dalam 3 masa kesultanan Buton atau selama 79 tahun lamanya. Jika dihitung rentan waktu dari masa kepemimpinan Sultan Lasangaji Kaimuddin, Sultan Buton ketiga, yaitu tahun 1566 sampai dengan tahun 2024, maka ada selisih 458 tahun. Oleh karena itu, ini adalah bukan waktu yang sangat pendek. Banyak Sultan-Sultan Buton memimpin dari masa ke masa, serta memiliki keterkaitan spiritual dengan benda-benda sejarah di wilayah Benteng Keraton. Selain itu, kelahiran dari keturunan para sultan-sultan yang terus bertambah hingga saat ini. Dan kemudian saya kembangkan dalam metode ketiga, yaitu objek atau hal yang menjadi pokok pembicaraan sebagaimana judul yang diambil pada malam ini, yakni kebijakan retribusi Benteng Keraton Buton salah arah, tanda tanya dan tanda seru. Oleh karena itu, saya melihat konstruksi pada pemaparan metode mekanisme dan konteks sebelumnya, yaitu sesuatu yang memiliki nilai esensial monumental pada wilayah Benteng Keraton, kemudian dinobatkan sebagai cagar budaya Benteng Keraton hingga saat ini. Kemudian upaya pemerintah Kota Bogor supaya cagar budaya Benteng Keraton bukan hanya berskala nasional, tetapi bagaimana dapat masuk dalam skala internasional. Nah itu. Nah di sini saya coba kemudian mengulik tentang bagaimana kemudian retribusi itu diberlakukan. Salah satunya adalah dalam pendekatan perundangan, yaitu Perda Kota Bogor nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dari perundangan ini atau perda ini saya mengambil beberapa poin pasal. Salah satunya itu pasal 12. Dia menjelaskan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah di sini saya menggarisbawahi ada beberapa kalimat, yakni kalimat retribusi, pembayaran, jasa, atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan. Pertanyaannya, jasa apa yang disediakan diberikan oleh Pemkot melalui Dinas Pariwisata? Sebagai contoh, kalau bicara tentang wisata Batu Sori yang berada di Pulau Pusat, tentu kewajiban subjek retribusi itu membayar atas jasa pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pariwisata. Kemudian kita melakukan komparasi dengan wilayah cagar budaya Benteng Keraton. Apakah kemudian sesuai dengan penyediaan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau? Hal ini sesuai dengan definisi apa itu subjek retribusi. Dalam pasal 15, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan atau perizinan. Kemudian saya mengutip kembali pasal 73. Jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Nah kemudian saya melompat kembali pada pasal 84 ayat 1, bahwa jenis penyediaan atau pelayanan barang dan atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha yang dipungut meliputi huruf G, yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan status cagar budaya Benteng Keraton Buton berubah status menjadi status pariwisata? Apa standar regulasinya? Apakah di labar RW bahwa cagar budaya Benteng Keraton masuk sebagai status pariwisata? Nah itu dia. Nah, dari pemaparan yang kemudian tadi saya coba lakukan pendekatan dengan mekanisme konteks dan objek, saya mengambil kesimpulan, saya melihat dalam satu kontemplasi atau perenungan yang diberlakukan pajak retribusi di wilayah cagar budaya Benteng Keraton untuk pendapatan PAD Kota Bogor melalui Dinas Pariwisata, saya menjawabnya bahwa hal ini perlu penilaian positif dengan berbagai indikator, khususnya secara inklusif berdasarkan historis sejarah serta dilaksanakan secara independen. Sebab upaya Dinas Pariwisata masih sangat prematur dan bahkan terlalu mengeneralisasi atau hal yang merupakan perihal
membentuk gagasan atau simpulan umum dari suatu kejadian, hal dan sebagainya dengan lebih sederhana dari apa yang sebenarnya. Artinya dinas pariwisata tidak memikirkan tentang sebab-musabab dan hal-hal yang kemudian berkaitan apa dampak positif dan negatifnya. Ya, oke, saya potong ya. Tadi mengatakan bahwa ini terlalu prematur. Ya, ya, alasan saudara mengatakan prematur itu apa sebenarnya? Karena ini sudah melalui proses undang-undangan. Baik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam Perda nomor 1 tahun 2024, tepatnya pasal 84 huruf G, di situ disebutkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Pertanyaannya, sejak kapan status cagar budaya dan Keraton Buton berubah status menjadi status pariwisata? Itu dia. Apa standar regulasinya di balik itu? Nah, kemudian makanya dari itu saya mengatakan bahwa ini dinas pariwisata terlalu cepat mengambil langkah dan berpikir tentang dilakukan yang namanya pemungutan pajak kontribusi di wilayah Benteng Keraton atau cagar budaya Benteng Keraton Buton. Seharusnya setelah perda diberlakukan harus ada perwali yang harus dikeluarkan lagi. Ya tentu. Maka daripada itu bahwa dari hasil perda tentunya harus ada pengkajian secara ilmiah. Kemudian kita harus melihat juga secara sejarah. Tadi saya katakan dari Sultan ketiga itu tahun 1566 sampai tahun 2024 ini itu ada 400 tahun lebih jedaknya atau salahnya. Artinya bahwa kepemimpinan para sultan-sultan itu punya keturunan, punya anak pinang, punya banyak perkembangan keluarga di tengah-tengah kehidupan sosial ini. Takutnya jangan sampai kemudian masyarakat ini akan kemudian merasa bahwa oh, saya tidak punya keturunan di sini berarti saya harus membayar, atau saya punya keturunan di sini berarti saya gratis begitu. Jadi makanya untuk itu bahwa perwali ya, peraturan wali kota atau perkada, peraturan kepala daerah itu penting sekali untuk kemudian memilah secara independen. Saya garis bawahi secara independen. Ya, oke. Ini sudah dijelaskan secara historis, kemudian ada pandangan secara filosofis tadi, dan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga ini perlu direvisi menurut pandangan kita. Tetapi